Thank you everyone for staying for Terima our kasih semua sudah tetap berada di sini untuk sesi terakhir kita, dan saya sangat senang hari ini untuk menyambut tamu khusus untuk memberikan pidato penutupan. Sudah menjadi tradisi dalam Indonesia Update bahwa kita mengundang bukan hanya komunisi jurnalis dan komentator lainnya, orang-orang yang secara langsung terlibat sebagai praktisi dalam topik yang kita bahas untuk Indonesia Update. Jadi masuk akal bahwa dengan topik kita yaitu tata kelola urban Indonesia, kita mengakhiri dengan seseorang yang melakukan hal itu khususnya yaitu mengelola memerintah bagian yang penting dari urban Indonesia. Kita adalah Bima Arya Sugiarto yang wali kota dari Bogor, dan saya semua orang di sini tahu bukan Tangsel ya. Jadi ada sedikit persaingan antara Surabaya, Tangsel, Bogor, Bandung. Tapi Pak Bima adalah wali kota Bogor sejak 2014, jadi sudah hampir akhir masa jabatannya. Sebelum itu beliau memiliki karir sangat sukses dalam akademisi, juga lembaga polling, dan beliau juga mendapatkan gelar S3 dari universitas ini. Dan supervisor beliau di sini Pak Greg Filling. Jadi untuk Pak Bima ini saat kembali ke kampus dan kembali ke Canberra, saya juga yang menyambut kembali ke Canberra Ibu Yane Ardian Rahman. Anda juga kami sambut, senang sekali melihat Anda di sini. Ada satu lagi unsur dari CV Pak Bima sehingga beliau sangat sesuai sebagai pembicara penutup. Ya, selain Wali Kota Bogor, Ketua dari APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Jadi APEXI. Jadi organisasi wali kota. Jadi bisa dikatakan beliau orang terbaik untuk memberikan kita sudut pandang praktisi dari sudut pandang orang dalam. Jadi terima kasih Pak Bima. Terima kasih Pak Ed, Ibu Linda. Terima kasih mengundang saya ke Indonesia Update, dan saya sangat menikmati sudut pandang tentang permasalahan urban yang dibagikan kemarin dan hari ini. Izinkan saya untuk memperkaya sudut pandang tersebut dengan memberikan wawasan dari pengalaman saya. Atau kalau boleh dikatakan kajian jujur dari lapangan. Dan sejujurnya tidak mudah bagi saya untuk meringkas pengalaman 10 tahun saya sebagai wali kota, khususnya dalam merespon apa yang dikatakan Mustafa kemarin, bahwa apa yang terjadi di Bogor hanya reformasi, paruh reformasi sudah pernah saya lakukan, naik turun, tapi sudah melakukan segala macam, jungkir balik ternyata masih menengah. Saya akan menjadi pendukung pertama kalau Anda mengajukan diri sebagai wali kota Tangsel untuk untuk memimpin semua warga Tangsel. Jadi kita memantau dinamika dari kepemimpinan kota, tantangan yang dihadapi, dan juga model kepemimpinan yang dipilih dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut. Dan seperti katakan Ed, perspektif ini juga bisa dianggap sebagai pengalaman dari semua wali kota seluruh Indonesia, karena saya punya banyak kesempatan bukan hanya mengamati, melainkan juga dalam menyalurkan aspirasi wali kota di tingkat nasional. Izinkan saya mulai dengan permasalahan tentang kampanye pemilihan. Saya menyoroti pentingnya kampanye politik bukan hanya menentukan siapa yang memenangkan pemilihan, melainkan juga bagaimana wali kota terpilih bisa secara efektif menjalankan pemerintahan. Secara lebih spesifik, faktor dana kampanye. Ya, politik itu mahal. Dan ya, semua membutuhkan uang. Namun saya yakin bahwa cara kita menangani dana dan mendanai kampanye menentukan performa kita. Ya, memang
sulit memenangkan suatu pemilihan. Iya, sangat sulit untuk memenangkan pemilihan dengan dana yang, kecil dan belajar dan mengamati pilkada manapun di Indonesia, saya meyakini bahwa memimpin kota akan lebih sulit dan jauh lebih rumit saat kita terjebak oleh kepentingan donor dan sponsor yang mendanai kampanye kita. Jadi, pertarungan awal dan pertama adalah pertarungan untuk tetap independen, eee, dengan cara apapun. Saya ingat menolak donasi dan kontribusi dari beberapa pebisnis, termasuk satu industri tembakau besar yang ingin membantu kampanye kami pada saat itu. Karena Bogor sekarang adalah salah satu kota garis, depan yang sangat ketat mengendalikan, tembakau sebagai kota anti rokok. Terima kasih. Dan sampai akhir musim kampanye pada 2014, tidak lebih dari 10 miliar rupiah yang dibelanjakan dan jumlah ini termasuk terendah dibandingkan calon lainnya pada saat itu. Sumber dana saya dari keluarga, teman-teman, senior dan donor lain yang berkontribusi tanpa kepentingan lain menurut saya. Saya tidak hanya menang dengan margin 1.755 atau 0,25%. Jadi marginnya tipis setelah melalui pemilihan yang sangat ketat diisi kampanye negatif. Lalu saya berpikir itu yang paling sulit. Saya pikir itu yang paling susah, tapi saya salah. Sama halnya seperti wali kota yang terpilih di Indonesia, politik pasca kampanye lebih menantang. Setelah terpilih, jelas bagi saya bahwa meskipun mudah mengatakan perubahan, sulit untuk menjadikannya suatu aksi. Memimpin kota bagi saya bukan hanya memiliki gagasan atau bahkan keberanian. Dan saya menyadari pada saat itu, saat emas menjadi analis politik dan komentar politik sudah hilang. Tidak lagi menjadi kesayangan media. Semua yang saya lakukan, semua yang saya katakan, kemungkinan akan salah. Dan saat saya dilantik, saya seperti raja dengan semua kewenangan untuk mengeksekusikan visi saya. Tapi faktanya, wali kota bukan satu-satunya aktor. Wali kota bukan satu-satunya raja. Ada banyak lagi aktor yang kuat seperti birokrat senior, pemimpin partai politik senior, wirausahawan besar yang memiliki kepentingannya sendiri, dan juga media massa dan bahkan kontraktor yang menggunakan pengaruh yang kuat di dalam birokrasi. Dan aktor-aktor ini memiliki satu kepentingan bersama dan mengamankan kepentingan mereka dalam sistem yang sangat kolusif. Dan saya menemukan bahwa tidak mudah untuk menjadikan APBD kami memberikan manfaat bagi rakyat. Ada beberapa pemain yang cenderung memonopoli proyek. Pemain-pemain kunci ini seringkali pada akhirnya menjadi pemenang dalam sistem pengadaan yang didanai oleh APBD. Dan yang tidak saya bayangkan sebelumnya adalah intervensi ilegal dari beberapa penegak hukum dalam proyek-proyek kota. Jadi, perlu diketahui bahwa pejabat ini meminta bagian dari dana proyek pemerintah dan apabila tidak dikabulkan, mereka mulai mengkriminalisasi birokrasi dengan melibatkan LSM setempat dan juga media. Dan beberapa LSM lokal
sebetulnya bagian dari masalah, not NGOs like Asia Foundation, of course. bukan seperti Asia Foundation tentunya. They play a political maneuver Mereka as a memainkan group manuver-manuver in politik collaborating with sebagai law grup tekanan enforcement and mass berkolaborasi dengan media for penegak economic hukum purposes. dan media massa untuk And tujuan looking ekonomi. inside the city hall Dan of Wali melihat Kota, ke dalam balai it was kota, even more challenging to bahkan see the lebih berat character tantangannya of untuk melihat bureaucrats karakter dari para dominated birokrat. by senior bureaucrats Didominasi oleh whose birokrat careers senior were yang built karirnya upon old dibangun trajectories. berdasarkan lintasan lama yang diciptakan oleh I was pendahulu the saya. first Saya adalah non-bureaucrats to be elected as a mayor, and I am the wali first kota non-Bogor Bogorian to be pertama elected dan as a saya mayor, orang Bogor and I'm pertama also yang dipilih the jadi wali youngest mayor kota. ever in Bogor Saya history. juga Can you wali imagine the kota termuda dalam sejarah complication of Bogor. my status? Jadi dibayangkan komplikasi status And I saya could pada also saat face itu. a top-down Dan saya juga urban planning menghadapi system with sistem almost no public perencanaan participation. top down hampir It was tanpa very sad to know partisipasi publik. that Sedih sekali several mengetahui bahwa government department pemerintah, activities departemen don't kegiatan seem to align departemen with the pemerintah mayor's vision. tidak selaras So I dengan hit a visi main wali campaign abroad. kota. Jadi But mayor, despite those plans, maaf, I wali faced kota datang opposition. pergi, tapi It's like Kopas dinasti-dinasti masih sama. from the Jadi previous seperti Kopas plan, dari year to year. rencana sebelumnya, And setiap our city tahunnya. budget can be Dan quite anggaran inefficient. kota A kami cukup tidak significant efisien. amount of money Jumlah can be uang yang allocated to signifikan things dapat they may dialokasikan not bagi hal-hal bring yang substantial tidak akan impact or memberikan output. dampak For yang example, substansial maupun hasil planting yang 50 trees baik. Misalnya menanam costs 50 10 pohon, million rupees. harganya 10 For activities miliar. like producing t-shirts, Misalnya setting untuk up membuat tents, kaos, bikin providing meal, tenda, snacks, and so on and so on. memberikan So biaya konsumsi, makan dan minum sebagainya. is so Jadi expensive. biaya makan minum begitu mahal. And Bapak Ibu, Dan Bapak Ibu, ladies and gentlemen, in the para middle of these hadirin, situations, di tengah it is situasi ini important to note penting untuk that mencatat the bahwa middle class in Bogor kelas menengah is di growing in Bogor numbers, with semakin many of meningkat them jumlahnya dengan willing mayoritasnya to work in Jakarta on a bekerja di daily basis, Jakarta setiap but harinya, they tend to be namun relaxed mereka cenderung sangat with local skeptis issues and berkaitan dengan permasalahan unconcerned setempat dan tidak basically don't care terkonsolidasi. Pada dasarnya mereka what tidak is peduli happening in tentang city apa yang Bogor. terjadi di kota On the Bogor. other hand, another Di sisi NGOs lain, LSM like I lain, mentioned before seperti saya are sebutkan actively sebelumnya, in sangat collaborating aktif with dan the corporate. berkolaborasi dengan pemain kotor. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, I have Bapak to Ibu, admit para hadirin, that in the saya harus middle of mengakui bahwa 2014, di tengah the first 2014, few months after I beberapa bulan elected, pertama setelah saya I felt terpilih, like a saya lonely guy in merasa town who has seperti orang immense ambition, kesepian di kota ini dengan of misi yang course. tidak mungkin. Giving up is not the option. Tentunya menyerah bukan In menjadi facing of pilihan. these Dengan challenging situations, menghadapi situasi yang it is menantang clear that ini, we need a jelas very bahwa effective strategy. kami butuh strategi yang And sangat I do efektif. believe that the most Dan saya significant step meyakini bahwa langkah yang paling is to break signifikan the vicious adalah circle, untuk lingkaran setan, memecah lingkaran setan and the chain of corrupt practices. dan rantai And praktek-praktek it is korup. crucial to declare Dan krusial untuk and to mendeklarasikan prove that dan the mayor membuktikan will bahwa wali never kota enrich tidak himself akan pernah memperkaya and diri never accept any dan gift tidak akan menerima from hadiah anyone dari or any party siapapun, dari that partai compromise manapun, our dari pihak integrity manapun and yang decision-making mengkompromikan capabilities. integritas dan And I have independensi known pembuatan keputusan. some of my colleagues Dan as saya party tahu managers beberapa who show rekan a saya high level of sesama integrity. wali kota yang menunjukkan Some of them like integritas Ibu tinggi, Risma, Pak Azwar seperti Ibu Anas, Risma, Pak and Azwar Anas, Ridwan Kamil in Bandung, dan Pak for Ridwan example. Kamil di Bandung And I misalnya. urge all the Dan saya government officials mendorong to semua stay pejabat focused pemerintah on their untuk work tetap fokus pada and not trouble pekerjaannya themselves dan in tidak pleasing and serving the mayor. me- So breaking the tidak vicious circle, em, I believe it should be started by the melayani center wali kota. Jadi from the kita top process. harus memutus lingkaran setan, And harus in diberikan facing contoh dari all of these teladan dari challenges, atas. Dan dalam I menghadapi really semua have tantangan two ini, options: saya hanya punya dua opsi. deliver or fail. Saya And in harus facing berhasil our atau bureaucracy, gagal. Dan mereformasi is not birokrasi priority. kami merupakan prioritas I'm in tinggi. the process of creating a Saya strategic dalam plan, proses our APBD, membuat governed by informal rencana think APBD tank, kami dengan universities, melibatkan think tank, academic communities, and so on and universitas, so forth. And I'm
komunitas kreatif dan sebagainya. document accessible to Dan saya public. membuat dokumen, Launch perencanaan a number ini of publik. Kami channels mengumumkan for public beberapa to jalur express agar their publik concern and bisa aspiration. mengaspirasi And memberikan in suara, 2019, aspirasi, dan we opened kekhawatiran mereka. the 2019 public kami service mall. membuka I learned from mall from Pak untuk Azwar Anas, which has pelayanan become publik. Saya one of pelajari the dari Pak best Azwar in Anas, Indonesia. Wali It Kota is a Banyuwangi, yang model of salah satu terbaik di Indonesia Indonesia dan menjadi model and untuk which kota-kota provide lainnya. the Dan best kami service to our ingin citizens. memberikan layanan terbaik kepada Not warga only kami, to bukan make the hanya service easier, agak but also to make mempermudah people layanan, happier. tapi For agar warga example, lebih citizens bahagia. Misalnya, by warga bisa managing melakukan at our public service mall, akad nikah, jadi mereka bisa either melakukan in akad nikah Indonesia di or in mall the publik Philippines, kami, dan kalau very beruntung effective. saksinya adalah wali kota sehingga And mereka after lebih a very senang. high standard of the Dan saya achievement for menetapkan all standar bureaucrats pencapaian tinggi in untuk Bogor, semua birokrat and I di increased their Bogor, allowance, dan saya which meningkatkan are now tunjangan mereka. one of the Jadi highest sekarang in salah Indonesia. satu tertinggi di Indonesia. And talking about public Dan spaces, bicara tentang ruang as publik, far as the public interest is concerned, I berkaitan realize dengan kepentingan publik, saya we have to menyadari prove bahwa saya that harus government membuktikan is bahwa strongly committed pemerintah to sangat making the city berkomitmen untuk belongs to menjadikan everyone. kota ini I menjadi believe milik that publik. sense of Saya belonging to the meyakini city bahwa rasa is really important kepemilikan kota sangat penting for bounding the citizen with their untuk leaders menyatukan and legacy. masyarakat dan So mendekatkan we mereka improved the dengan quality of pemimpin dan public kota. Jadi kami spaces meningkatkan such as mutu ruang footpath, publik parking, seperti taman kota, government jalan buildings, trotoar, and also gedung-gedung stoplights. pemerintah, dan juga Areas daerah which were kumuh initially yang occupied by sebelumnya local staff, preman-preman ditinggali lokal, oleh preman-preman that area lokal, oknum RT was RW, revitalized and normalized direvitalisasi dan successfully, dinormalisasi agar bisa and digunakan dengan bebas, it's normal now. dan sekarang sudah normal. And Dan okay, and in the very and after 15 years, setelah 15 after tahun, 15 years and hundreds of meeting with many parties, the ratusan Yasmin Church case pertemuan dengan was berbagai settled. pihak, kasus For some Gereja parties, Yasmin diselesaikan. Untuk I see that beberapa it is pihak, not the saya ideal melihat solution bahwa ini because bukan the solusi church ideal has to move karena gereja around harus 1 pindah kilometer from the sekitar original 1 venue. kilometer dari But lokasi we awal. have Namun, to kami practice meyakini bahwa ini merupakan the opsi yang case should be terbaik. closed and we have to Kasus move. ini harus ditutup dan So kita for me, it harus was not fulfilling my terus campaign berjalan. promises, Jadi, but tidak it was memenuhi janji kampanye saya, protecting the namun image of Bogor as the city for kami all. mengembalikan citra Bogor sebagai And kota untuk in a semua. very uncertain political Dan situations, dalam situasi leading politis yang ways sangat tidak pasti yang berkaitan affirming dengan actions about corruption, pragmatisme dan the alternative options is making support sifat from the transaksional. community. Jadi kami And membutuhkan starting dukungan dari 2019, masyarakat. Sejak all 2010 saya united melihat local leaders started bringing together ada pemimpin the baru strength yang of mulai community, academicians, mengedepankan entrepreneurs, creative communities, young kekuatan citizens, masyarakat, akademisi, think Gen Z, tank, millennials, wirausahaan, etc. komunitas kreatif, And in pemuda, our city, in Tasik, milenial, a good dan example seterusnya. Salah satu contoh is yang baik dari Bogor adalah Friends of Bogor Bogor, Sahabat which atau has Sahabat been one of Bogor my city-based yang team menjadi salah in guiding satu government policies. tim kami dalam These memandu communities kebijakan cares pemerintah. about Komunitas issues ini like peduli tentang conservation, permasalahan seperti diversity, nasionalisme, and the environment. They keberagaman, dan provide lingkungan very hidup. strong support Mereka memberikan dukungan yang every sangat city kuat government policy untuk related with these kebijakan issues. kota berkaitan dengan And masalah-masalah Bapak ini. Ibu, Dan besides Bapak Ibu, consolidating communities selain and upper class, mengkonsolidasi komunitas dan staying close to kelas the menengah grassroots level is dan also tetap important. dekat akar rumput itu sangat I have penting. implemented Saya sudah various program mengimplementasikan Tenda Wali Kota where I program Tenda Wali overnight Kota di mana saya bermalam in di listening to antara the voice of warga the dan community mendengar suara and mereka dan setting up kritik a new mereka, office dan membuat kantor saya or kelurahan to check atau on ngantor di staff kelurahan untuk performance. mengecek And performa staf kami. over 10 years, almost every Dan selama weekend, 10 tahun, hampir I'm setiap doing akhir something pekan, that I saya never melakukan imagined sesuatu before yang tidak as saya part of bayangkan the sebelumnya YSMD, sebagai bagian being dari the tugas witness wali kota, or the window yaitu of the menjadi city. saksi akad dari Every weekend, warga. Setiap akhir pekan during my administration, almost 10 years. selama hampir 10 And tahun masa jabatan apart from the saya. support from the Dan grassroots selain and middle dukungan class, dari akar it is rumput very dan kelas critical menengah, to establish sangat penting untuk relationship with memiliki local hubungan governments. dengan In pemimpin many politik cases, nasional. Seringkali mayor face obstacles in wali implementing kota programs menghadapi halangan but menjalankan program. under legal
atau menghadapi permasalahan hukum saat mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan para elit partai atau elit politik di Jakarta. Jadi membina hubungan dengan gubernur, dengan menteri, dengan pemimpin parpol dan bahkan dengan presiden itu merupakan hal penting. Bapak Ibu, saya menyadari bahwa di berbagai situasi menjadi realistis itu sangat krusial. Kadang rencana ideal tidak dapat dicapai atau tidak akan berhasil. Jika itu terjadi, kita harus berkompromi dan negosiasi untuk merealisasikan rencana B, C, dan D saat skenario ideal tidak memungkinkan. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk kasus Gereja Yasmin, tapi juga untuk isu-isu sensitif lainnya, misalnya menangani PKL, mereformasi birokrasi, dan bekerja dengan anggota dewan. Jadi dalam banyak hal saya dikritik karena tidak memenuhi ekspektasi publik, tapi saya mengatakan bahwa keputusan sudah diambil, ya sudah kita lanjut. Jadi kita memilih opsi terbaik dari semua opsi yang tersedia. Sistem pemilihan langsung ini membuka jalan untuk juara lokal, otonomi lokal, menciptakan juara lokal. Saya terinspirasi oleh banyak figur lokal seperti Ibu Risma, Pak Jokowi, dan Kang Ridwan Kamil. Ada buku berjudul Wali Kota Sedunia. Ini adalah kitab untuk wali kota. Saya diberikan buku ini oleh Bang Faisal Basri. Menurut buku ini, kepemimpinan kota melampaui batasan kota ataupun negara. Tapi pengaruh seperti ini melemah di Indonesia. Ada tren mengkhawatirkan di mana pemerintah pusat semakin meningkat kewenangannya. Resentralisasi sedang terjadi di Indonesia saat ini. Tren ini sangat jelas, misalnya di Undang-Undang Omnibus. Sebagai Ketua Apeksi, saya sering menyuarakan kekhawatiran saya. Pesan kami jelas, kita jangan mengorbankan demokrasi, otonomi lokal, kearifan lokal, hanya karena pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di pertemuan nasional terakhir, Apeksi di Makassar, kami mengundang 3 kandidat presiden untuk membahas bukan hanya pandangan mereka terhadap urbanisasi dan pandangan mereka terhadap demokrasi, tapi rencana mereka berkaitan dengan otonomi lokal. Saya senang tidak ada sesi tanya jawab. Jadi saya tidak harus menanggapi ketiga kandidat ini. Bapak Ibu, otonomi lokal dan demokrasi adalah 2 aspek esensial jika ingin mencapai Indonesia Emas pada 2045. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arya Bima. Bima Arya, maaf. Ini pertama kali saya bertemu dengan Bapak, jadi saya salah menyebutkan nama. Jadi kita masih ada 10 menit. 2 pertanyaan dari audiens yang hadir. Maaf teman-teman yang bergabung secara online. Bu Jackie, perempuan dulu. Dari sebelah sini. Mungkin kita memilih cowok. Ada di belakang. 1 perempuan, 1 laki-laki. Bu Jackie, silakan. Terima kasih Pak Bima atas presentasinya yang luar biasa. Saya ingin bertanya mengenai apa yang terjadi saat Anda bicara dengan kandidat presiden tentang masa depan
otonomi lokal? Dan apa yang menggerakkan resentralisasi dari perspektif Anda sebagai wali kota? Yang kedua, saya Syafi Antonio dari Tasco Indonesia. Pertanyaan saya cukup jelas. Bagaimana mendanai dan meluaskan ruang publik? Bagaimana mengundang otoritas lokal untuk menyediakan dana? Jadi misalnya ada Eco Park di Jakarta yang diinisiasi oleh Pak Anies. Luar biasa, tapi saat ini cukup bermasalah. Ya, satu saja. Terima kasih, Pak Arya Bima. Satu pertanyaan lagi. My name is Lila, and I would like to ask Nama about saya Lila. Saya ingin bertanya tentang beberapa kasus yang melibatkan beberapa pemimpin lokal, misalnya Bupati Banteng, Profesor Nurdin, setelah dipilih sebagai gubernur di Sulawesi Selatan. Hanya beberapa tahun setelah terpilih, ini terkena kasus korupsi, atau terjerat kasus korupsi. Dia adalah salah satu pemimpin reformasi sangat populer, tapi masih terjerat korupsi atau tradisi korupsi. Menurut Anda bagaimana? Berkaitan dengan dilema mengelola ruang publik, saya harus mengakui bahwa pemeliharaan sangat krusial. Jadi ini kebiasaan birokrasi. Kita mengalokasikan banyak uang untuk membangun, tapi tidak ada untuk pemeliharaan. Tapi sebenarnya resepnya jelas, kita harus kolaborasi dengan pihak ketiga. Banyak proyek taman publik atau tempat olahraga, kami berkolaborasi dengan pihak ketiga selama perannya jelas, selama tidak melanggar hukum. Kita harus memastikan bahwa ada pemeliharaan jangka panjang. Karena ini masalah birokrasi dari segi keahlian dan jumlah uang yang bisa dialokasikan untuk pemeliharaan. Isu lain, seperti yang sudah disampaikan tentang Singapura oleh pembicara sebelumnya, berita Anda benar. Dilemanya adalah membuat ruang publik mudah diakses siapapun, apapun latar belakang mereka. Cukup rumit. Jadi sekarang kita merenovasi alun-alun. Masalahnya, sebagian besar tamu datang bukan dari Bogor, tapi dari Tangsel, Depok, Bekasi. Kalau saya tanya, kenapa ke sini? Karena tempat seperti ini tidak ada di kota kami. Jadi, latar belakangnya sangat berbeda. Mulai dari ibu-ibu pengajian, sosialita, dan lain sebagainya. Saya harus menyediakan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Tidak mudah karena mereka latar belakangnya berbeda. Jadi, membuat ruang publik nyaman bagi semua dan mudah diakses, ini tidak mudah. Ini dilemanya. Pertanyaan lain? Kalau kita merujuk ke beberapa juara lokal, seperti Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, dan lain sebagainya, mereka mengoptimalkan kewenangan untuk bisa kreatif. Jadi, jika hak ini dihilangkan, ini akan menjadi masalah besar untuk pemimpin lokal.
Dan ini juga berhubungan dengan demokrasi. Saya sangat khawatir mengangkat pejabat wali kota, bupati, dan gubernur. Ini bukan pemilihan langsung. Mereka tidak punya mandat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tingkat akar rumput. Jadi kekhawatiran saya adalah jika pejabat ini sukses atau dinilai kinerjanya baik dibandingkan dengan pejabat yang dipilih, dorongan untuk mengembalikan pemilu ke DPRD itu akan menjadi lebih kuat. Ini salah satu kekhawatiran, ini kita tidak menghilangkan pemilu langsung untuk hak warga negara untuk dinamika kepemimpinan kota. Kalau saya tidak salah, kasus Pak Nurdin Abdullah juga merujuk pada apa yang dilakukan saat kampanye pemilu. Ini berkaitan dengan dana kampanye. Jadi dia terperangkap dengan trajektori mencari dana pemilu dan berkolaborasi dengan beberapa vendor lokal. Seperti itu. Jadi saya menitik beratkan kemandirian saat mencari dana kampanye. Terima kasih. Sekarang kita sudah tiba di akhir acara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih ke Indonesia Project. Selamat atas terselenggaranya kegiatan ini selama 40 tahun, Pak Budi, Pak Blaine, dan yang lain. Dan Anda semua sebagai peserta yang turut serta selama 2 hari dan kompetisi antara Tangsel, Bogor, Jakarta, dan Bandung. Ini diskusinya sangat hidup selama 2 tahun terakhir dan saya sangat senang dengan diskusi ini, dan pastinya kami mengucapkan terima kasih pada seluruh presenter yang menulis makalah, menyiapkan presentasi, khususnya Pak Abidin Kusno yang datang dari jauh, Pak Yogi dan yang lain. Kami sangat berterima kasih. Dan diskusinya sangat tegas, memastikan kita tepat waktu. Semua yang secara aktif terlibat di Update Indonesia dan membuat acara ini sukses. Jadi mungkin saya tidak bisa menyebutkan semua pihak yang terlibat satu persatu, tapi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak pada seluruh pihak yang membantu membuat acara ini sukses. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada sponsor DIFAT yang mensponsor acara Indonesia Update selama bertahun-tahun. Asia Foundation juga membuat kontribusi khusus untuk acara ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada pembicara Pak Bima khususnya. Tapi saya mengucapkan terima kasih juga ke seluruh presenter. Jadi semua presenter penulis makalah, jadi penulis bab. Setelah penutupan acara hari ini, mohon berkumpul di depan. Kami ada beberapa pesan istimewa tentang deadline dan hal-hal atau tenggat waktu dan hal-hal sejenis. Di balik layar dan kadang di depan, ada banyak orang yang bekerja keras supaya acara ini sukses. Secara khusus ada sekelompok relawan mahasiswa pasca sarjana. Ini saya sebut secara cepat: River Sudoro, Kresna Satrio, Saraswati, Eko Sumando, Haura, yang menjalankan tugas yang sulit, yang mengelola semua pertanyaan didapat dari Zoom, dan Gary Raziargama. Jadi terima kasih pada semua relawan. Ada tim luar biasa dari ANU, dari Indonesia Project, yang
yang membuat tugas-tugas yang susah menjadi mudah karena mereka banyak bekerja di balik layar. Ada Lolita Morena yang mengkoordinasi semua relawan, Lydia Napitupulu yang adalah orang proyek kami di Indonesia yang menjalankan Zoom dan mengelola segala sesuatu berhubungan dengan peserta dari Indonesia yang bergabung lewat Zoom. Terus Anggraini yang memberikan banyak dukungan ke pembicara Alex Fox, manajer komunikasi dan media sosial, dan pada akhirnya orang yang mengatur acara keseluruhan yang layak minum teh sore ini, Catherine Whitney. Terima kasih banyak. Sekarang akan saya serahkan ke Pak Budi untuk menutup acara ini. I will be quick. First, let us Singkat join saja, pertama-tama mari kita bergabung untuk mengucapkan terima kasih pada Pak Ed dan Ibu Amalinda atas kerja keras mereka. Thank you, Ed, and Terima kasih Ed dan Ibu Amalinda atas kerja keras Anda. Namun saya masih menunggu bukunya. next is I would like to invite Berikutnya saya ingin mengundang who will Sana Jeffrey co-chair yang the akan menjadi Indonesia update co-convener untuk to updatean tell us depan dengan Eve untuk menceritakan sedikit tentang rencana mereka untuk tahun depan. Terima kasih Pak Budi. Jadi tahun depan Indonesia Update akan melihat 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Saya akan menjadi convener dengan rekan saya dan teman saya dari Department of Political and Social Change, NU, Dr. E. Warburton. Kita akan mulai dengan hasil dari pemilu dan ekonomi update. Jadi bagian tematis akan melihat kelas baik di mana Presiden Jokowi mengubah Indonesia. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah muncul sebagai salah satu figur politik yang paling menyempolarisasi pendukung beliau, memuji evolusi beliau yang luar biasa dari orang luar politik menjadi memiliki kekuatan yang sangat besar dan mendorong reformasi dan agenda infrastruktur yang ambisius. Juga dikritik seperti kita lihat kemarin atas tindakan yang keras terhadap oponen orang yang berseberangan secara politik dan juga merugikan kebebasan demokrasi. Jadi terlepas dari posisi mana yang kita ambil, tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi memiliki popularitas yang abadi yang cukup lama dan kepresidenan beliau mengubah Indonesia dengan memaksimalkan kelembagaan dan dengan itu menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari demokrasi Indonesia. Pada update 2024, kita akan menghadirkan pakar dari Indonesia seluruh dunia untuk membahas transformasi ini dan melihat beberapa aspek dari kepresidenan beliau. Kita melihat warisan fisik di lahan, hutan, dan infrastruktur Indonesia. Kita melihat perubahan ekonomi yang memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah dan juga investasi di berbagai sektor dan juga guncangan dan perubahan politik selama presidennya dan dampak pada pengadilan, aparatus penegak hukum dan juga dimensi internasional dari strategi pemimpinan beliau dan bagaimana berdampak pada posisi Indonesia secara global dibanding 10 tahun yang lalu. Jadi permasalahan ini yang kita bahas, saya harap Anda bisa bergabung tahun depan pada saat yang sama. Ada satu lagi pengumuman bagi yang sudah booking lunchbox, kotak makan akan disediakan di ruang minum teh. Terima kasih Pak Bima dan semua narasumber karena sudah bersedia hadir. Terima kasih kepada Anda semua yang datang dalam Indonesia Update dan sangat mendukung kegiatan kami. Dengan itu, kami ingin menutup Indonesia Update dan sampai jumpa tahun depan.
Hello. You got this one? Hello. If we have our speakers in the room, we would like a photo with the speakers.